Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin. Amin. Berapa waktu ini saya mengamati dan berpikir bahwa adik saya, Ibu Ine itu sangat cinta sama anak saya, khususnya yang nomor 2 ya, yang 2 tahun itu, Belisia ya, istrinya ini Pak Yosef. Salah satu tindakan nyatanya itu, tindakan nyata yang kelihatan, hampir setiap hari, hampir setiap sore pulang kerja itu mampir ke rumah. Ya banyak kali tidak masuk, apalagi kalau belum mandi, hanya di depan pagar, hanya memanggil, hanya melihat, hanya ngobrol. Anak saya di teras, adik saya di depan pagar. Ya, ngobrol, bersenda gurau, ketemu, seneng gitu ya. Ya kadang-kadang ngasih kado, ngasih makanan, ngasih mainan, ngasih baju. Cinta, ya mungkin karena tidak punya anak perempuan ya, anaknya 1 laki-laki. Loh, pulang kerja kesel, capek ya. Tapi masih menyempatkan ketemu karena cinta. Sama-sama katakan karena cinta. Geli juga beberapa hari lalu mama saya mengomentari tetangga saya, jarak beberapa rumah. Itu loh, cepetan. Mumpung belum hujan, pulang oh. Orang pacaran, nanti setelah hujan. Kalau pacaran tuh mau hujan badai tetap enggak masalah. Ya, kadang-kadang kalau sudah sampai di rumah pacarnya itu hujan malah seneng biar enggak pulang gitu ya. Jadi alasan. Berjam-jam kalau orang pacaran ya. Semua karena cinta. Kita lihat beberapa kejadian tentang orang-orang yang mengalami panasnya, semangatnya, api cinta. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 29 ayat 20. Pagi ini kita bercermin, apa yang menggerakkan, siapa yang menggerakkan kita hari-hari ini untuk beraktivitas setiap hari. Kalau kita mulai loyo, aras-arasan, jenuh, jangan-jangan rasa cinta itu berkurang ya. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti 7 hari kira-kira, beberapa hari. Karena cintanya kepada Rahel. Kalau tidak cinta itu nunggu beberapa jam itu lama. Betul atau betul? Nunggu itu paling tidak enak. Tapi karena cinta 7 tahun dirasakan seperti beberapa hari. Pak Yakub untuk mendapatkan Bu Yakub. Malah ditambah 7 tahun lagi kalau kita membaca ayat selanjutnya. Berarti 14 tahun menunggu supaya mendapatkan Rahel untuk menjadi istrinya. Karena cinta mau menunggu. Wah. Haleluya. Kita lihat Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Wah, meterai. Resmi. Tidak bisa diganggu gugat. Meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Meterai di hati, di lengan. Ya ini Kidung Agung syair terbaik, syair pernikahan terbaik sepanjang zaman. Syair pernikahan, syair suami istri terbaik di sepanjang zaman.
ya. Bukan buku porno, ya. Bicara anggota-anggota tubuh pasangan. Kalau bicara anggota tubuh tetangga, porno. Tapi kalau anggota tubuh pasangan, istri kita, suami istri, enggak porno. Ya. Kudus, ya. Ya. Suami istri dipertemukan oleh Tuhan. Hubungan suami istri dikehendaki oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, ya. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Siapa yang bisa menghalangi kematian? Siapa yang bisa menghalangi orang masuk dalam kubur? Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Ya, kalau masuk hotel check in, lalu berapa hari kemudian check out, ya keluar. Kalau maut, kalau kuburan, kalau kematian sudah check in, tidak bisa check out. Ya, cinta jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mau apa kata orang, hujan, angin, panas, cinta jalan terus. Ya, ya. Di satu sisi para orang tua tidak usahlah berusaha untuk memutuskan anak-anak kita yang pacaran. Jangan itu. Papa mama seneng itu loh. Jangan ini, itu. Tidak bisa, sulit. Cinta kok suruh putus, betul enggak? Ya ingat-ingat dulu kita lah masa muda ya. Sama, sudah cinta, mana bisa disuruh putus sama orang tua kita. Nanti putus-putus sendiri kalau bertengkar, ya kan? Tidak usah disuruh putus, ketika bertengkar nanti putus-putus sendiri. Kita orang tua hanya mengarahkan. Sebaiknya yang ini, gini, karakternya yang baik, begini. Takut Tuhan, ya. Tidak harus kaya, tidak harus pinter. Ya puji Tuhan kalau kaya, kalau pinter. Tapi itu bukan yang terutama. Yang penting takut Tuhan, jujur, rajin. Itu semua mendatangkan kekayaan. Sebaliknya kalau tidak takut Tuhan, tidak jujur, tidak rajin, harta orang tua, warisan semua bisa habis. Paham jemaat ya? Ya. Ya mengarahkan yang benar anak-anak itu. Sebagai orang tua kadang salah ya. Cari sing soge, cari yang kaya. Aduh, makanya banyak orang korupsi ya. Karena kalau kaya dihormati, kalau kaya diterima. Jadi mertua, jadi mantu, jadi besan. Gitu ya. Ya, bahaya nih kekayaan ya. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Api tidak peduli, ribuan hektar terbakar. Berapa hari lalu berita di mana itu? Ribuan hektar. Bukan beberapa hektar loh ya, ribuan hektar terbakar oleh api. Api itu luar biasa ya. Kecil bisa membakar luasnya hutan. Padahal zaman sekarang banyak truk-truk mobil tangki besar pemadam kebakaran, helikopter khusus pemadam kebakaran zaman modern ya. Masih ribuan hektar belum bisa dikuasai. Api enggak terpadamkan. Berapa lama bisa dipadamkan? Apalagi zaman dulu enggak ada mobil truk tangki besar pemadam kebakaran, helikopter pemadam kebakaran. Enggak ada zaman dulu. Enggak tahu zaman dulu pemadam kebakaran pakai apa ya? Nimbo timba, siram gini atau ditiup. Keburu habis semua. Belum juga terpadamkan ya. Apalagi seperti nyala api Tuhan loh. Api biasa aja sudah sulit terpadamkan, apalagi nyala api Tuhan. Api Tuhan. Itu cinta. Ya, di satu sisi saya sebagai gembala tidak bisa maksa-maksa jemaat untuk aktif, rajin, setia, tidak harus ke gedung gereja ya.
Meskipun tidak ke gedung gereja, tapi bisa online di rumah, ya lihat di YouTube, live streaming, ya. Saya mohon jemaat Tuhan, tak perlu memaksakan diri kalau kurang sehat, bisa ibadah di rumah. Kalau tidak punya HP Android, bisa pinjam anak cucu gitu ya. Saya dengar beberapa bapak ibu kurang enak badan ini tetap memaksakan datang. Tidak enak Pak Pendeta. Tidak enak kalau tidak ke gereja langsung. Tidak enak. Ya. Kadang-kadang harus marah sama anak mantu cucu ya. Janganlah, Bakung, kek, kong, mak, jangan. Tidak. Oh, kadang semangat 45. Ya, begitulah kita ya. Coba kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 3. Itu karena cinta ya. Oh, tadi belum selesai. Saya tidak bisa terlalu memaksa jemaat untuk aktif, rajin, setia. Apalagi pelayanan. Melakukan ini dan itu untuk jemaat, untuk gereja. Tidak bisa maksa. Nggak cinta kok. Kalau cinta tidak usah dipaksa-paksa, melakukan sendiri, setia sendiri, rajin sendiri. Malah tanya-tanya, apa yang bisa saya bantu Pak Gembala? Apa yang saya bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja sepanjang ini? Oh, malah tanya, semangat. Ada program apa? Bulan ini, tahun ini, saya dukung. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu. Tenaga, pikiran, dana, oh cinta. Tidak usah disuruh, akan cari-cari, akan senang melakukannya. Tidak usah didorong-dorong, tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah disindir-sindir. Betul atau benar? Betul. Kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 3. 1 Tawarik 29 ayat 3. Ini apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sama-sama katakan Raja Daud. 29 ayat 3. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Nah, cinta bait Allah, cinta rumah Allah. Sekarang cinta gereja kira-kira. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak, kepunyaanku sendiri. Kepunyaanku sendiri, bukan punyaan orang lain. Punyaku sendiri. Coba lihat ayat sebelumnya, ayat 2. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Wah, ini cocok untuk kalau gereja sedang pembangunan ya. Memberi semangat jemaat untuk memperhatikan rumah Allah ya. Bahkan sebagian jemaat itu, wah tidak apa-apa, rumahku belum bagus, tidak apa-apa sih. Yang penting rumah Allah dulu, mendahulukan rumah Allah. Luar biasa ya. Mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham dan permata tatahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Jadi apa yang ada? Yang terbaik. Rumah Allah, untuk rumah Allah, untuk rumah Allah. Kalau kita membaca di judul perikop di atasnya itu, menyumbang, ya. Ya, betul sih. Silakan siapa yang tergerak untuk menyumbang gereja, membutuhkan ini, menyumbang. Ya, di satu sisi, ya memang bahasa manusia kita. Tapi lebih dalam lagi kita renungkan, kita pikirkan, betulkah kita menyumbang Allah? Padahal kita dapatnya dari Tuhan. Kita hanya nurut ya. Kita hanya orang kepercayaannya Tuhan. Semua dari Tuhan, semua titipan Tuhan. Kita hanya bendaharanya Tuhan, kasirnya Tuhan. Manajernya Tuhan, kira-kira, sekretarisnya Tuhan.
Modi uang ini kasihkan ke si A, kasihkan ke si B. Modi barang ini kasihkan ke bapak itu, ibu ini. Ya Tuhan, loh nurut ya. Ini kalau nggak nurut, nggak dipercayai lagi loh, betul nggak? Nggak Tuhan emang, loh itu punyaku. Oh iya lupa. Manusia sering lupa, betul. Raja Daud, cinta rumah Tuhan. Yakub tadi, cinta Rahel. Tadi Raja Salomo mengatakan cinta kuat seperti maut. Tidak peduli hujan badai, apa kata orang, tidak peduli. Cinta kok, betul atau betul? Apakah hari ini kita digerakkan oleh cinta? Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Kita bercermin ya pagi ini. Kita mau ngoreksi diri kita, hati kita. Masihkah kita penuh dengan cinta, penuh kasih? Oh kalau kurang, Tuhan penuhi dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan. Karena kalau cinta duniawi biasanya egois ya, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau cinta ilahi, cinta Tuhan itu untuk kepentingan banyak orang. Bukan untuk diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Loh, cinta uang rela melakukan segala kejahatan, melukai banyak orang, menghabisi nyawa orang, merugikan banyak orang karena cinta uang. Berarti kalau dikontraskan, kalau dibalik, karena cinta Tuhan, rela berani melakukan segala kebaikan, kan gitu. Cinta uang, rela melakukan segala kejahatan. Seharusnya kan berarti kalau cinta Tuhan, rela berani mau senang hati melakukan segala kebaikan, kan gitu. Berarti omong kosong ya bilang cinta Tuhan tapi melakukan kejahatan-kejahatan. Seharusnya kalau cinta Tuhan melakukan segala kebaikan. Karena cinta Tuhan. Bukan karena kita dibaiki sama orang, maka kita baik. Enggak. Banyak kecewanya kita kadang melihat manusia ya, melihat sesama, lihat orang sekitar. Percuma aku baik, kan gitu seringkali kita ya. Tercobai untuk berhenti melakukan yang baik. Capek aku sudah baik dibalas jahat. Cukup, sudah cukup. Kan gitu kita. Gampang mutung, gampang menyerah. Tapi kalau karena cinta kepada Tuhan, aku memilih untuk melakukan segala yang baik, kan gitu. Ini cinta uang melakukan segala kejahatan, rela menderita, rela tersiksa, berbagai-bagai duka loh, karena cinta uang loh, basin bau, fana, sementara, cuma di dunia ini aja. Haleluya. Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus menolong kita semua. Berubah dari cinta uang jadi cinta Tuhan. Iya Pak, Bu, iya. Kita tidak munafik, kita semua butuh uang, betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Tuhan sumber berkat. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memberi kita kesehatan, kekuatan. Uang terbatas. Uang hanya sarana. Jangan disembah. Jangan dijadikan tuan uang itu. Uang akan jadi tuan yang jahat, tapi jadi hamba yang baik. Maksudnya uang itu suruh-suruhan. Uang ke sini, uang ke sana. Uang ini untuk Tuhan, untuk gereja. Uang ini untuk orang tua, mertua. Uang ini untuk tetangga itu, nenek yang sakit. Nah, uang yang disuruh-suruh, jangan kita diperbudak sama uang. 24 jam kerja terus, kurang.
Punya puluhan juta kurang, ratusan juta kurang, miliaran kurang, triliun kurang terus. Betul atau betul? Jemaat jujur, yang koruptor itu uangnya punya 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, ribuan, puluhan ribu atau sudah miliaran. Sudah punya miliaran masih kurang. Itu setan itu. Jemaat, kalau kita nggak bersyukur dengan uang yang kecil yang Tuhan percayakan sekarang, omong kosong kita bersyukur dengan uang yang miliaran triliunan, nggak akan bersyukur, kan kurang terus. Syukuri dengan apa yang ada sekarang ini, yang di dompet, yang di kantong kita. Syukuri. Tuhan yang memelihara, mencukupkan. 5 roti, 2 ikan mencukupkan, mengenyangkan ribuan orang. Katakan amin. 8 menit lagi. Kita lihat Rut 1 ayat 5. Rut 1 ayat 5. Ini menantu yang cinta mertua. Saya berdoa sini menantu-menantu cinta mertua semua. Amin. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Zaman dulu perempuan kehilangan suami itu, aduh, bisa kehilangan semuanya. Bisa melarat, bisa gelandangan zaman dulu. Perempuan kalau ada laki itu sepertinya kurang berharga, tidak berharga. Kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki. Ya Tuhan. Pak, Bu, istri kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki. Ya anaknya cuma 2 anak aja, 2 laki. Habis sisan. Loh, tinggal sendiri, perempuan. Ibu janda. Maaf, miskin lagi. Sudah putus asa. Bunuh diri. Ada satu menantunya ini yang luar biasa. Rut 1 ayat 16 dan 17. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, ini menantu ya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Disuruh pulang. Wis pulang wis, gak usah ikut aku ini melarat wisan. Nggak ada anak laki-laki. Kamu kalau aku punya anak laki-laki kayak kawin sama anakku lagi ya. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini cinta. Mbak, Mas, menantu cinta mertua yang kaya umum biasa. Ini menantu cinta sama mertua yang miskin, ibu janda miskin. Ini menantu yang luar biasa. Tak dampingi terus, Ma. Wis tak koncoi terus, Ma. Tak temani terus, Ma. Siapa yang nemeni Mama nanti? Siapa yang melayani Mama? Nanti kalau Mama jatuh, siapa yang nolong? Wis ikut. Luar biasa. Cinta macam-macam ya. Ganteng, ayu, I love you. Kaya raya, I love you. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Habis manis, sepah, dibuang. Itu duniawi yang umum. Jemaat, kita nggak boleh yang seperti itu. Terakhir, Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, Allah sangat besar mengasihi kita.
Kita orang-orang yang berdosa. Kita yang melarat, kita yang tidak punya apa-apa. Kita yang ada di sampah itu loh. Kita yang borokan. Di perjanjian lama, kita ini orang berdosa seperti kotor, seperti perempuan sundal. Diambil, jadikan permaisuri, didandani, dipercantik. Apa enggak kita bersyukur, bersemangat? Apakah kita masih meragukan kasih Tuhan? Masihkah ada jemaat yang berkata, Tuhan, Engkau kok enggak menjawab doaku Tuhan? Engkau enggak cinta aku Tuhan? Wes, enggak Tuhan-Tuhanan, wes, enggak gereja-gerejaan. Apakah gitu? Padahal kasihnya sudah terbukti mati di atas kayu salib untuk kita orang berdosa. Kita cantik ganteng karena Tuhan. Kita punya baju, bisa makan karena Tuhan. Kita bernapas karena Tuhan. Kita punya talenta karunia karena Tuhan. Masihkah kita berkata, Tuhan, Engkau kok enggak cinta aku Tuhan? Anak-anak muda, beberapa waktu lalu nonton itu enggak? Film hero, apa itu ya? Film hero. Kacau dunia ini kalau semua manusia doanya dijawab menurut keinginannya sendiri. Kacau semua dunia ini, berantakan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kurang 2 menit. Ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, kalau Bapak mengasihi orang berdosa, kenapa kok enggak Bapak sendiri yang berkorban? Kenapa kok enggak Bapak sendiri yang mati? Kok anaknya? Nah, belum tahu punya anak ya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang anak-anak kita sakit? Doa kita kan begini, Tuhan kalau boleh aku yang sakit Tuhan, jangan anakku Tuhan, jangan Briana, jangan Belisia Tuhan, aku yang sakit Tuhan. Kalau ada ancaman, ada bahaya, kan kita melindungi anak kita, minggir, kan gitu. Jadi lebih berat mengorbankan anak daripada diri sendiri. Betul atau betul? Bapak-bapak. Karena begitu besar kasih Allah akan kita orang-orang berdosa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal untuk kita. Bukan kita yang baik, kita yang jahat. Kita yang belum nurut. Kita yang masih berdosa loh. Tuhan sudah mengasihi kita. Danio. Nah, Danio itu apa bahasa Indonesianya? Bagaimana kalau kita baik, setia, pelayanan, melayani Tuhan, nurut sama Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya kasih Tuhan yang ada dalam hati kita memberikan kita semangat berapi-api, berkobar-kobar hidup dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini diinginkan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Kita adalah utusan-utusan kerajaan surga yang ada dalam dunia ini. Kita sedang melaksanakan tugas dari Tuhan. Laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam dunia ini. Jadilah suami yang baik, istri yang baik, pekerja yang baik, yang jujur, yang rajin, yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh, bersyukur Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi orang yang bersalah kepada kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seluruh jemaat Tuhan penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Pulanglah jemaat yang kasih Tuhan dengan terus penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Hadapi apapun dalam dunia ini dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, menanggung segala perkara, menyelesaikan segala perkara.
Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.